Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok 3, akan menjelaskan mengenai rancangan API terkait divisi HR. Jadi sebelum itu kami perkenalkan dulu saya sendiri Kean bersama teman-teman saya Hagai, Fuad, Henry, dan Rizkyananda. Jadi mengenai latar belakang, perusahaan beauty kosmetik merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kosmetik kecantikan, di mana melingkupi produk berupa zat yang dapat membersihkan, mempercantik, atau mengubah penampilan seseorang. Human Resource Development adalah divisi sumber daya manusia. Human Resource adalah sumber daya manusia, sedangkan Development adalah pengembangan, yang mana jika disatukan dalam konteks yang sama, Human Resource Development memiliki arti yang mendalam untuk membantu mengembangkan segala sumber daya yang ada di dalam setiap manusia. Human sangat erat kaitannya dengan pengembangan karyawan, termasuk seorang leader atau pemimpin dapat mengetahui bagaimana anak buahnya dapat berkembang. Pemimpin pasti memiliki anak buah dengan berbagai karakter. Salah satu caranya yaitu melakukan mentoring atau coaching kepada anak buah. Human Resource Development memiliki peranan yang penting bagi perkembangan manusia, terutama para karyawan di Indonesia. Itulah mengapa kita perlu memegang strategi-strategi penting dalam pengembangan Human Resource Indonesia, yang mana semua itu bisa dilakukan melalui pelatihan khusus untuk para karyawan yang bekerja di dalam Human Resource Department. Human Resource Department artinya orang-orang yang bekerja pada sebuah departemen yang bertanggung jawab dalam menangani pengelolaan SDM atau karyawan di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dengan kata lain, HRD artinya sebuah departemen yang terdiri dari orang-orang yang memiliki tanggung jawab mengurus berbagai hal terkait karyawan seperti kualitas SDM, performa, presensi, perizinan, dan lain-lain. Nah, di sini kami membuat API yang akan menjadi perantara antara database milik Human Resource dengan layanan atau data yang dibutuhkan oleh divisi lain terkait data Human Resource. Selanjutnya masuk kepada proses bisnis. Yang pertama itu ada proses bisnis dengan divisi lain, di mana sales dan Human Resource dapat melakukan data karyawan yang melakukan closing, absensi, pegawai, perizinan, reporting insiden atau problem. Selanjutnya antara warehouse dengan departemen Human Resource ada data karyawan di gudang, absensi pegawai, perizinan, reporting insiden atau problem. Antara finance dan departemen Human Resource ada data karyawan dan pencatatan penggajian. Ini adalah proses bisnis absensi pada divisi Human Resource, yang dimana awalannya itu karyawan melakukan tapping absensi. Selanjutnya data tapping akan masuk ke dalam server yang dikelola oleh Human Resource Development. Jika absensi gagal dan error, akan muncul pemberitahuan pada karyawan dan harus melakukan tapping ulang. Jika absensi berhasil, akan muncul pemberitahuan bahwa absensi berhasil. Berikut adalah proses bisnis perizinan pada divisi Human Resource, di mana awalnya karyawan akan melakukan pengajuan perizinan. Jika permohonan perizinan akan diterima oleh HRD melalui server HRD. Jika perizinan ditolak, karyawan akan mendapat pemberitahuan bahwa permohonan perizinan tidak diterima. Jika perizinan diterima, maka selanjutnya HRD akan membuat surat izin yang akan dikirimkan kepada karyawan yang bersangkutan. Dan karyawan akan mendapat surat izin dari HRD kalau perizinannya diterima. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang Entity Relationship Diagram atau ERD yang telah kelompok kami analisis dan buat. Nah, di sini bisa dilihat bahwa terdapat 7 entitas, yaitu entitas perizinan, entitas presensi, entitas divisi, entitas pegawai, entitas pekerjaan, entitas report, dan entitas bonus, di mana masing-masing entitas ini dia memiliki atribut yang mana masing-masing entitas juga memiliki atribut kunci atau primary key, dan masing-masing entitas ini saling berelasi. Nah, seperti contohnya pada entitas pegawai dan entitas perizinan memiliki relasi membuat, di mana pegawai membuat perizinan ini memiliki rasio kardinalitas yaitu one to many, karena satu pegawai itu dapat melakukan lebih dari satu perizinan. Kemudian untuk pegawai mendapatkan bonus memiliki rasio kardinalitas one to many, karena satu pegawai dapat memiliki atau memungkinkan memiliki lebih dari satu bonus. Kemudian untuk
entitas pegawai dan presensi memiliki relasi melakukan dan memiliki rasio kardialitas one-to-one karena satu pegawai itu dia hanya bisa melakukan satu presensi saja. Untuk pegawai memiliki pekerjaan itu memiliki rasio kardinalitas many to one karena di sini pekerjaan ini dia memungkinkan memiliki lebih dari satu pegawai. Namun pegawai ini dia hanya boleh memiliki satu pekerjaan. Nah, sama halnya dengan divisi mempunyai pegawai. Di sini divisi ini mempunyai banyak pegawai, namun pegawai ini hanya memiliki satu divisi. Sedangkan untuk pegawai melakukan report itu memiliki rasio kardialitas one to many. Karena satu pegawai ini dapat melakukan lebih dari satu report. Next. Nah, kemudian kelompok kami juga membuat kelas diagram yang bertujuan untuk memudahkan pengembangan atau pendesainan basis data. Next. Nah, jadi kenapa kami buat ini? Itu ya karena untuk memudahkan pendesainan database tadi, karena si kelas diagram ini kita bisa mendefinisikan tipe datanya, tipe data dari masing-masing atributnya. Nah, tadi kan kalau di RD itu ada 7 entitas. Nah, kenapa di kelas diagram ini memiliki 8 kelas diagram? Karena di sini itu ada API token. Jadi API token itu nanti digunakan untuk pemberian privilege untuk divisi ataupun user-user yang memerlukan. Nah, di sini juga terdapat operation seperti di pegawai. Ada create perizinan. Nah, maksudnya itu berarti pegawai dapat membuat perizinan, kemudian pegawai juga dapat melakukan absensi, terus pegawai juga mendapatkan pekerjaan dan divisi. Seperti itu. Next. Nah, ini adalah desain database yang telah kami buat berdasarkan kelas diagram tadi. Nah, di sini ada 8 tabel yang digunakan. Yang pertama itu ada API token yang tadi digunakan untuk memberikan token kepada user-user yang memerlukan. Kemudian ada tabel perizinan yang digunakan untuk menyimpan data perizinan oleh pegawai. Kemudian ada tabel bonus yang berisi data-data bonus yang diperoleh oleh pegawai. Kemudian report juga berisi laporan-laporan yang telah dibuat oleh pegawai. Kemudian ada tabel pekerjaan yang berisi pekerjaan apa saja yang ada di perusahaan beauty cosmetics. Kemudian divisi berarti berisi data-data divisi yang ada di perusahaan beauty cosmetics. Kemudian presensi yaitu tabel yang digunakan untuk menyimpan data presensi oleh pegawai. Dan yang terakhir ada tabel pegawai yang digunakan untuk menyimpan data-data pegawai seperti ada nama depan, nama belakang, email, nomor handphone, dan sebagainya. Seperti itu. Next. Nah, kelompok kami juga sebelum membangun sistem ruang HR tersebut, kelompok kami menganalisis dulu arsitektur sistemnya itu seperti apa. Nah, di sini kelompok kami menggunakan konsep 4-tier sistem arsitektur untuk mengamankan sistemnya. Konsep ini hampir sama dengan MVC, di mana di node pertama itu ada application layer. Nah, di application layer ini kita memiliki artefak sistem informasi HRD yang akan menghubungkan antara server dan klien. Nah, kemudian antara application layer dan server layer ini node-nya itu terkoneksi melalui XMPP, sedangkan application layer dengan client layer itu terkoneksi dengan HTTP connection, protokol HTTP seperti itu. Nah, kemudian ada node yang kedua itu server layer, yang di dalam server layer tersebut kita memiliki beberapa artefak seperti yang pertama itu web servernya kita menggunakan Apache, kemudian ada RDBMS-nya itu MySQL, dan di dalam database-nya terdapat beberapa table. Kemudian ada node yang ketiga itu ada Postman. Nah, Postman ini kita gunakan sebagai penghubung antara client layer
untuk server layer ya, untuk mengirimkan respons atau menerima request seperti itu. Antara server layer dan Postman itu mereka terkoneksi menggunakan DML atau query dari MySQL-nya sendiri seperti create, read, update, dan delete untuk memasukkan datanya seperti itu. Nah, kemudian ada node yang terakhir itu, node keempat itu client layer. Dia terhubungnya ke Postman itu melalui middleware. Nah, kenapa melalui middleware? Karena Postman ini yang akan mengirimkan respon berbentuk JSON, XML, HTML, ataupun plain text ke client layer. Sedangkan client layer itu melalui web browser akan mengirimkan request ke REST API-nya ke Postman. Request-nya itu berupa get, push, put, delete. Seperti itu. Next. Nah, di sini ada teknologi yang kita gunakan itu. Next. Teknologi yang kami gunakan itu yang pertama database yang kami gunakan itu MySQL. Kemudian bahasa pemrograman yang kami gunakan itu PHP 7.4. Kemudian framework yang digunakan agar mempermudahkan kita dalam membangun sistem itu Laravel 8. Adapun untuk API-nya di ruang HR yang pertama itu adalah token. Token ini fungsinya sebagai security atau pelindung tambahan buat API kita supaya nggak semua orang bisa akses. Jadi API yang dimiliki sama HR ini hanya bisa diakses oleh pihak-pihak yang sudah memiliki token untuk mengakses API-nya. Nah, untuk membuat token API, yang pertama harus dilakukan, kita akses ke endpoint ini, token request new. Adapun yang harus diisi, cukup nama aja, nama pihak yang akan melakukan request. Misalnya di sini divisi marketing. Nanti kita send aja. Nah, nanti tokennya berhasil dibuat. Nah, token ini nanti langsung dicatat aja, di copy sama divisi yang terkait, misalnya divisi marketing. Divisi marketing itu copy token ini, kemudian tokennya nanti diletakkan di header. Untuk tiap request diletakkan di header dengan key-nya HR out, kemudian value-nya token yang tadi. Nah, untuk mekanisme tokennya ini sendiri, token ini kita jadikan dia di middleware. Jadi ada middleware token ruang HR, di mana di sini middleware ini mengecek apakah token yang dimasukkan tadi di header, apakah sudah ada di database atau belum. Kalau nanti belum ada di database, akan dikembalikan respon 401 dengan pesan API token tidak sesuai. Silakan request token ke HR terlebih dahulu. Kemudian apabila dari ini untuk divisi HR, apabila mengetahui ada token apa saja yang sudah dibuat, nanti tinggal di fetch saja menggunakan endpoint fetch token ini. Nanti di sini akan menampilkan semua token yang sudah pernah dibuat oleh divisi-divisi lain. Di sini misalnya ada sekitar 20 token. Kemudian untuk mendelete token, kita menggunakan endpoint token delete. Nah, di sini kita cukup masukkan ID tokennya yang akan dihapus. Misalnya saya tadi mau menghapus token milik divisi marketing, tinggal saya masukkan saja ID divisinya tadi 20, kemudian kita hapus token. Maka token tadi tidak bisa digunakan lagi oleh divisi marketing. Nah, kemudian mungkin akan saya contohkan kalau tokennya tidak sesuai ya, misalnya di divisi fetch all, kemudian tokennya kita isi asal seperti ini. Nah, maka nanti mengembalikan 401 seperti yang tadi di sini. Adapun untuk update akses ini digunakan untuk mengupdate kolom akses type yang ada di tabel. Nah, akses type ini digunakan untuk membatasi akses dari token-token yang dimiliki oleh divisi lain. Misalnya akses type untuk ruang HR itu adminnya itu 1. Kalau selain divisi HR, ID-nya itu 2. Nah, selanjutnya ada tabel pekerjaan yang akan dijelaskan oleh Rizky Ananda. Baik. Kemudian saya akan menjelaskan tabel pekerjaan, di mana tabel pekerjaan ini memiliki beberapa endpoint, yaitu endpoint create, kemudian fetch all, delete,
find by gaji, range gaji, kemudian fetch by ID, dan update. Nah, yang pertama itu bisa langsung diarahin ke create mungkin. Oke, jadi untuk create itu berarti kita membuat pekerjaan baru, membuat data pekerjaan baru. Nah, untuk data yang perlu dimasukkan itu ada nama pekerjaan dan gaji. Nah, di sini bisa dilihat kita akan memasukkan nama pekerjaan yaitu product manager dengan gaji 12 sekian. Mungkin bisa langsung di-send. Oke, jadi ini sudah berhasil ditambahkan. Jadi ketika data tersebut sudah masuk atau berhasil ditambahkan itu, nanti HTTP response-nya itu akan 200. Nah, coba misalkan nama pekerjaan itu tolong di-uncentang. Nah, nanti responsnya itu akan 422, yang berarti ada kolom yang belum diisi, seperti itu. Kemudian untuk endpoint fetch all, itu kita menggunakan metode get. Jadi fetch all ini untuk menampilkan seluruh pekerjaan yang ada pada perusahaannya. Jadi berdasarkan pagination. Nah, jadi ini bisa dilihat bahwa ada beberapa pekerjaan, yaitu ada ID Product Manager yang tadi telah kita create di endpoint create new pekerjaan tadi. Kemudian untuk kita masuk ke pekerjaan delete. Nah, untuk delete ini kita menggunakan metode delete. Nah, jadi kita bisa langsung send aja. Nah, nanti pekerjaan dengan ID 1 ini dia akan terhapus. Nah, kalau berhasil itu tadi ya, HTTP response-nya yaitu 200. Nah, mungkin bisa dicek di fetch all lagi. Itu nanti pekerjaan dengan ID 1 harusnya sudah terhapus. Nah, itu udah nggak ada karena telah kita hapus. Oke, kemudian untuk find pekerjaan by range gaji itu kita bisa memasukkan start atau gaji paling kecil dan gaji paling besar. Nah, di sini kita masukkan value untuk cari atas atau gaji paling kecilnya 0 dan cari bawah untuk gaji terbesarnya itu 19 sekian. Nah, ini akan menampilkan seluruh pekerjaan ya, karena kita memberikan range terbanyak itu yaitu 19 sekian. Jadi akan menampilkan semua pekerjaan. Seperti itu. Kemudian untuk endpoint berikutnya itu pekerjaan fetch by ID. Itu berarti kita menampilkan detail pekerjaan by ID. Kalau sebelumnya itu kan by range gaji. Kalau ini by ID. Kan kita bisa melihat detailnya. Oke, karena tadi kan ID 1 telah kita hapus. Mungkin bisa coba dengan ID 2. Nah, ID 2 itu akan menampilkan detail pekerjaan yang mempunyai ID 2, yaitu Product Managers dengan gaji 12 sekian. Kemudian untuk endpoint update, itu berarti kita bisa melakukan update pekerjaan sesuai dengan gaji ataupun nama pekerjaannya. Misalkan kita mau mengupdate pekerjaan yang mempunyai ID 2, yaitu tadi Product Managers, kita mau ganti sebagai misalkan Data Analyst. Nah, itu kita bisa send. Nah, kemudian akan terupdate yang tadinya Product Managers menjadi data analis. Nah, mungkin bisa dilihat juga di pekerjaan fetch by ID dengan ID 2 tadi, yang tadinya product managers harusnya setelah terganti menjadi data analis. Nah, itu nama pekerjaannya telah terganti menjadi data analis. Nah, seperti itu. Nah, mungkin untuk
tabel bonus akan dilanjutkan oleh Fuad Al-Afif. Silakan. Baik, selanjutnya kita ke yang bonus. Di sini ada beberapa endpoint, ada bonus create, fetch, update, delete, feed by ID, dan find bonus by giver. Kita ke create dulu. Create ini berfungsi untuk nambahin bonus baru. Di sini ada nama bonus, deskripsi bonus, jumlah, ID penerima, dan ID pemberi. Coba kita nolin dulu di ID pemberi dan ID penerimanya. Mulai desain. Nah, tampilannya akan seperti ini kalau tidak ditemukan. Selanjutnya kita bikin ID pemberinya 500 dan ID penerimanya 502. Kebalik kan. Nah, coba desain. Nah, ini ketika bonusnya berhasil di-create. Nah, selanjutnya ke bonus feeds. Ke bonus feeds-nya. Nah, di sini kita akan mengambil data bonus yang ada di database yang telah kita bikin tadi. Terus ke bonus update. Di sini kita gunain metode post, yaitu kita mau ngupdate bonus. Coba kita tambahin jumlahnya menjadi yang keempat. Kita send, tambahin jumlahnya menjadi 20.000. Di send. Nah, ini ketika bonusnya berhasil diupdate. Selanjutnya kita ke bonus delete. Kita akan menghapus. Di sini fungsinya untuk menghapus bonus yang telah dibikin tadi. Kita menghapus yang ID pegawai 4 tadi. Nah, itu akan keluar data berhasil dihapus. Selanjutnya bonus fetch by ID ini akan mengambil data bonus berdasarkan ID. Kita ambil data 5. Nah, coba 4. Nah, ini data yang berhasil diambil berdasarkan ID. Untuk find bonus by giver, itu akan memfilter bonus berdasarkan ID. Kita filter itu pemberi 500, desain. Nah, akan keluar tampilan kayak gini kalau berhasil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ken. Oke, jadi untuk divisi itu ada beberapa endpoint. Yang pertama ada create new, fetch by ID, update, dan delete. Nah, kemudian untuk nama divisi ini sifatnya unik ya. Jadi hanya ada satu di database. Nah, jadi hanya ada satu di database. Untuk divisi fetch ini, divisinya itu mengambil semua data divisi yang ada di database. Ya, jadi ada lead, kemudian kalau divisi, kontak, alamat, sampai email. Nah, kemudian untuk oke, jadi itu nama divisi bisa diganti ya, marketing. Nah, jadi itu resultnya. Jadi coba ke ini kan, fetch by ID. Ya, jadi untuk fetch by ID, jadi ada suatu pembedanya, yaitu di ID-nya ini. Nah, tuh. Jadi itu ada ID-nya, yang ada tulisannya 3 itu. Oke, selanjutnya kita ke endpoint ini, endpoint update.
Nah, untuk update fungsinya itu untuk mengupdate data yang udah ada. Nah, metodenya pakai put, nanti berdasarkan ID-nya harus ada di database. Kalau ada akan merespon seperti ini. Nah, ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, nah itu tuh ya. Mungkin bisa ke ini, ke delete. Nah, jadi untuk endpoint delete, saat menghapus, kita bisa menggunakan ID. Nah, itu 1511 tempat, kemudian mengklik send. Nah, setelah itu di bawah tuh ya. Jadi itu untuk eh, apa namanya tabel divisi. Di mana endpointnya mulai dari create new, fetch, fetch by ID, update, sampai dengan delete. Oke, nah selanjutnya untuk endpoint perizinan dan kehadiran akan dilanjutkan oleh Saudara Hagai. Ini saya akan menjelaskan untuk endpoint perizinan dan presensi. Yang pertama itu ada untuk request postnya itu untuk menambahkan data. Nah, contohnya di sini untuk ID pegawai 8 misal. Kemudian alasannya sakit. Gambarnya sendiri. Nah, kita bisa pilih gambar untuk bukti foto perizinannya sendiri. Kemudian statusnya ditolak gitu misal. Nah, kita send aja nih. Nah, di sini untuk responsnya menampilkan HTTP respon 200 dan berhasil menyimpan perizinan. Kemudian kita lihat di fetch all, kita bisa lihat untuk data yang tadi apakah sudah masuk. Nah, bisa kita lihat di sini dia di ID 7, di ID pegawainya 8, alasannya sakit, bukti foto, statusnya ditolak, seperti itu. Kemudian kita bisa update, misal yang kita update tuh yang tadi yang sudah kita buat tuh. Dia ada di ID 7 ya, di ID 7. ID 7. Nah, di sini asumsinya untuk sistem HR tersebut, untuk perizinan dan presensi itu, dia nggak bisa untuk apa ya, untuk mengupdate bukti foto gitu. Karena ketika dia mengupdate bukti foto, dia bisa saja berbohong gitu untuk bukti foto tersebut. Nah, kita bisa update nih, misal alasannya mudik. Statusnya karena dia mudik, mungkin bisa diterima. Send aja. Nah, di sini kita lihat berhasil edit perizinan. Di ID 7, ID pegawainya 8, alasannya mudik. Itu. Kemudian kita bisa delete juga. Kita bisa delete, misal nih yang kita delete di ID 7 ya tadi ya. Nah, kita delete setelah kita buat sebelumnya. Nah, berhasil delete perizinan, true. Kemudian kita fetch all lagi untuk mengeceknya. Kita lihat ID 7 sudah hilang ya. Nah, di sini kita lihat perizinan detail. Perizinan detail di sini untuk melihat detail apa data apa saja yang ada di dalam sebuah perizinan seperti itu. Misal di 6 kita cek apakah ada 6. Nah, ada nih berhasil mencari perizinan di ID 6, ID pegawainya juga 6, alasannya mudik, ada bukti foto juga, statusnya diterima seperti itu. Nah, di sini kita memiliki endpoint presensi dan di dalam endpoint presensi tersebut terdapat 6 request. Yang pertama itu ada create. Nah, di contohnya di sini kita coba ID pegawai berapa ya? 5 mungkin. Alasannya semangat gitu. Statusnya hadir. Dan kita pilih untuk bukti fotonya. Nah, kemudian kita send aja.
Nah, di sini untuk responsnya sendiri, TTP responsnya 200. Message-nya berhasil menyimpan presensi. Kita bisa lihat di fetch all. Di fetch all ini, request fetch all untuk mengambil semua data yang ada di dalam table presensi. Coba kita fetch saja. Tadi ada di ID pegawai. Semangat. Nah, bisa kita lihat di sini datanya sudah masuk yang tadi kita buat. Kemudian kita update, misal tadi di ID 5. Alasannya mager, statusnya izin, seperti itu. Kita coba send. Nah, di sini asumsinya sama ya seperti di perizinan. Si pegawainya itu nggak bisa untuk update fotonya gitu. Nah, di sini kita lihat berhasil edit presensinya, alasannya menjadi mager, statusnya izin. Kemudian kita bisa delete. Misal kita delete ID berapa, ID 4 mungkin. Nah, berhasil delete. Kemudian kita fetch all, apakah ID 4-nya masih ada atau sudah hilang. ID 3, 5. Nah, bisa kita lihat ID 4-nya sudah hilang ya. Jadi delete-nya berhasil. Kemudian ada request detail. Kita bisa lihat detail dari sebuah data presensi by ID-nya. Di sini kita contohkan ID-nya 5. Kita lihat. Nah, kita bisa lihat detailnya dari presensi yang ID-nya 5 itu, dia presensi dari ID pegawai ID 5, alasannya mager, dan statusnya izin. Kemudian kita bisa cari by date. Kita bisa cari by date. Misal di sini kita carinya dari 5 Mei 2021 sampai coba ini kita ubah jadi 28 atau 29. Nah, kita bisa mendapat datanya nih. Dari yang baru kita buat sampai yang paling lama kita buat. Seperti itu. Untuk yang endpoint perizinan dan presensi. Terima kasih. Selanjutnya ada tabel karyawan yang terakhir akan dijelaskan oleh saya. Mungkin saya akan ganti share screen-nya. Untuk Hagai mungkin bisa di stop share screen-nya. Untuk tabel pegawai, ada beberapa endpoint. Yang pertama ada fetch all. Di tabel fetch all ini kita mengget atau mengambil semua data pegawai yang ada di database. Namun karena data pegawainya itu banyak, jadi di sini kita gunakan pagination. Untuk parameternya ada paginet sama page number. Untuk paginet ini menentukan berapa jumlah data yang mau ditampilkan dalam satu kali request. Selanjutnya untuk page number itu nomor halaman. Misalnya bisa 1 atau sampai nanti halamannya berapa. Nah, ini misalnya saya paginet 20 menampilkan 20 data dalam satu kali request dan di nomor ini yang pertama, di halaman pertama. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada data pegawai, ada 20. Di data pegawai ini yang ditampilkan lengkap data pegawai dari nama depan, nama belakang, sampai ke divisinya. Kalau ada divisi, detail divisinya akan ditampilkan di sini. Kemudian pegawai update. Nah, di sini kita akan mencoba mengupdate data pegawai dengan ID 500 misalnya, dengan data yang ada di sini. Nah, maka nanti responnya seperti ini. Di sini responnya 400 karena ID divisinya tidak ditentukan. Sebelumnya kita akan coba cari dulu divisinya, divisi untuk pegawai ini. Oke, ada kita akan update ke divisi finance dengan ID 2. Maka tinggal kita isi ID-nya ini 2. Nah, di sini kita lihat responnya berhasil mengupdate data karyawan. Dan ini yang respon yang ada di data adalah data karyawan yang terbaru. Termasuk juga di dalamnya divisi, ditampilkan detail divisinya dan detail pekerjaannya.
Kemudian di pegawai delete. Pegawai delete ini untuk menghapus data pegawai. Nah, parameter yang kita gunakan adalah ID. Anggaplah kita mau menghapus data karyawan dengan ID 502. Kita masukkan 502 dan kita send. Nah, untuk responnya seperti ini karena API tokennya belum diganti. Saya akan ganti terlebih dahulu untuk API tokennya. ID pegawai tidak ditemukan. Kita coba 501. Coba fetch all lagi. 500 aja deh. Kita coba ganti. Kita coba hapus. Nah, di sini berhasil menghapus pegawai dengan Rizky. Di sini namanya akan ditampilkan dalam message. Kemudian fetch by ID ini untuk mendapatkan data pegawai berdasarkan ID. Di sini kita coba untuk mendapatkan detail pegawai dengan ID 504. Jadi 504-nya kita masukkan saja di sini di query parameter. Kemudian kita send request. Nah, berhasil mendapatkan data pegawai, termasuk data divisi dan pekerjaan. Di sini null karena pegawai ini belum diassign kepada pekerjaan tertentu. Kemudian pekerjaan create new, di sini fungsinya untuk memasukkan data karyawan baru. Untuk parameternya yang dibutuhkan ada seperti di sini, ada nama depan, nama belakang, dan seterusnya hingga ke foto. Nah, di sini kita gagal karena emailnya sudah pernah digunakan oleh karyawan lain. Jadi emailnya di sini kita ganti saja, misalnya dengan ini. Nah, di sini akan berhasil mendapatkan data karyawannya. Di sini ID pekerjaan 0, divisi sama pekerjaannya juga 0 karena memang belum diassign. Karyawan ini belum memiliki pekerjaan ataupun divisi. Kemudian untuk search ini fungsinya untuk mencari data karyawan, bisa menggunakan domisili, bisa juga menggunakan email. Nah, di sini misalnya saya mau coba search berdasarkan emailnya, yang di emailnya itu mengandung kata ini Gmail. Nah, ini tes resultnya seperti ini. Semua data pegawai yang memiliki Gmail, ada Gmail di datanya, itu akan ditampilkan di sini. Bisa juga kita ganti berdasarkan domisili, misalnya kita coba Bandung. Nah, di sini akan ditampilkan semua data pegawai yang mengandung kata Bandung. Misalnya di sini ada Bandung di alamatnya. Di sini juga mirip, ada Bandung di alamatnya. Di sini juga ada. Nah, mungkin sekian Bu untuk semua endpoint yang ada di divisi HR. Untuk base URL-nya itu sendiri adalah ini ya. ruang.strip.hr.philips.my.id. Mungkin sekian untuk demo API dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.